slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Halo guys, kembali lagi di podcast saya kali ini. Jadi di podcast saya kali ini, saya kedatangan dua narasumber atau dua bintang tamu, yaitu Cahaya Bunga Fitria dan Aditya Eka Saputra. Oke, jadi di podcast saya kali ini kita akan membahas tentang kepahlawanan. Jadi berhubung kemarin itu tanggal 10 November itu Hari Pahlawan, saya tuh penasaran. Saya pernah baca-baca pahlawan perempuan dari Aceh yang ditakuti oleh Belanda, yaitu Cut Nyak Dien. Jadi saya tuh penasaran biografi dan kenapa sih kok pahlawan tersebut bisa ditakuti oleh penjajah Belanda. Bisa dijelaskan? Berbicara soal Cut Nyak Dien, tokoh pahlawan wanita yang saat itu ditakuti oleh Belanda, biografinya ya. Dimulai dari biografinya, dia itu lahir pada tanggal 12 Mei pada tahun 1848 di Aceh Besar, tepatnya di wilayah Namukim. Dia lahir dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Ayahnya bernama Teuku Nanta Sautia, seorang ule balang Namukim, dan sedangkan ibunya itu merupakan putri dari ule balang Lampegau. Sejak kecil, Cut Nyak Dien itu sudah tumbuh sebagai perempuan yang cantik. Dia dididik oleh orang tuanya sendiri dan beberapa gurunya, terutama di bidang keagamaan. Hingga tak heran jika dia tumbuh sebagai perempuan yang hebat, kuat, cerdas, dan dikenal sebagai perempuan yang tangguh. Nah, hingga pada saat usianya 12 tahun, beranjak 12 tahun nih, dia mulai dilamar sama orang-orang laki-laki Aceh. Ada seorang laki-laki pada saat itu yang bernama Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Dia melamar Cut Nyak Dien nih, di usia Cut Nyak Dien 12 tahun saat itu loh ya. Nah, saat itu mungkin Cut Nyak Dien masih ragu dong, Karena yang usianya masih muda. Iya, karena masih muda. Tapi dengan dorongan mungkin pada saat itu kan nikah usia muda kan mungkin udah bukan hal yang kaget lah, perlu kita kagetkan karena udah normal ya pada saat itu ya. Jadi dia akhirnya menerima lamaran dari Teuku Cek Ibrahim Lamnga tadi dan akhirnya dikaruniai seorang anak. Nah, pada saat itu yang notabene suami Cut Nyak Dien tadi, Lamnga, Teuku Lamnga, dia seorang prajurit bangsa Indonesia, juga merupakan salah satu pahlawan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di saat momen besar Perang Aceh pada tahun 1873 itu Teuku Lamnga juga ikut berkontribusi melawan penjajahan Belanda, yang pada saat itu Belanda dipimpin oleh Johann Herman Rudolf Kohler, dan sedangkan di Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Nah, di Teuku Lamnga tadi dia ikut berkontribusi nih melawan penjajahan Belanda, tapi di sisi lain dia tewas di medan pertempuran saat itu. Mendengar kabar itu, Cut Nyak Dien marah besar dong. Dia sedih pastinya ya, dan dia memiliki gejolak dendam kepada Belanda yang membunuh suaminya tadi. Akhirnya Cut Nyak Dien berkata nih, aku pokoknya harus melawan Belanda. Selain untuk memerdekakan Indonesia, aku juga harus melawan Belanda untuk
membalaskan dendamku karena mereka telah membunuh suamiku. Itu merupakan niat pertama yang diucapkan oleh Cut Nyak dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, kenapa sih kok Cut Nyak itu bisa ditakuti oleh penjajah Belanda, sedangkan Cut Nyak itu seorang perempuan? Ini saya ceritakan dari mula-mulanya lagi ya. Setelah kematian sang suami tadi, Teuku Lamnga, Cut Nyak ini dilamar selang 2 tahun kemudian lah. Ini dilamar oleh seorang prajurit, juga prajurit bangsa Indonesia saat itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu, yang bernama Teuku Umar. Awal mulanya Cut Nyak ini ragu dong pasti dan menolak. Mungkin beliau belum siap dong menikah lagi setelah trauma dari kematian sang suami. Mula-mulanya menolak, tapi akhirnya Cut Nyak menerima. Karena kenapa? Ya karena Teuku Umar ini menjanjikan, Teuku Umar berkata gini jika kamu mau menikah dengan saya akan izinkan kamu membalaskan dendammu kepada Belanda. Saya izinkan kamu ikut bertempur melawan Belanda. Nah, tak berpikir panjang dong, dengan niat yang sudah dia dipenuhi, hati yang membara dengan dendam kepada Belanda, akhirnya Cut Nyak menerima lamaran dari Teuku Umar tersebut, hingga dia menikah dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Nah, Teuku Umar dia ini cerdas sebagai seorang prajurit bangsa Indonesia pada saat itu. Dia memiliki strategi, taktik melawan Belanda dengan cara mendekatinya. Penasaran nggak nih gimana taktiknya? Iya, penasaran. Nah, awal mulanya Teuku Umar ini mendekati Belanda, bertemanlah, kerjasamalah, ibaratnya seperti itu dong. Teuku Umar bekerjasama dengan Belanda, mendekati Belanda. Intinya awal-awal itu Teuku Umar ini menyerahkan diri dong. Saya ini pokoknya mau bergabung sama kamu. Saya enggak membela bangsa saya. Tapi sebenarnya itu bohong loh ya. Itu cuma taktiknya. Sebenarnya itu dia tetap membela bangsa Indonesia. Tapi dia dengan melawan bangsa Belanda itu dengan taktik yang seperti itu. Nah, saat itu dia taktik strateginya itu didukung oleh istrinya Cut Nyak. Karena istrinya tahu bahwa sebenarnya niatnya itu tulus untuk membela bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun mungkin caranya agak membuat orang seuzon ya. Dan benar dong, rakyat Aceh pada saat itu seuzon beneran. Dia menganggap bahwa Teuku Umar itu mengkhianati Aceh, Indonesia tepatnya. Nah, tapi tidak memperdulikan omongan rakyat Aceh karena niatnya memang bagus untuk Indonesia. Teuku Umar dan Cut Nyak itu melanjutkan rencananya dong. Hingga akhirnya dengan kecerdasannya tadi, Teuku Umar dan Cut Nyak dia memanfaatkan kedekatannya dengan Belanda, kerjasamanya itu untuk mempelajari cara berperang Belanda. Mulai dari dia memanfaatkan senjata-senjata dari Belanda, dia juga mempelajari taktik-taktiknya berperang Belanda, dan dia juga ingin tahu rencana perlawanan Belanda selanjutnya. Setelah tahu itu tadi, Teuku Umar dan Cut Nyak mengelompokkan hasilnya tadi. Hasil dari strateginya tadi, mulai senjata dan pokoknya yang saya katakan tadi dong. Terus Teuku Umar dan Cut Nyak itu bukan kabur sih, tapi ingin pergi dulu ya. Mereka berdua itu kabur dari mungkin takut Belanda itu tahu pengkhianatannya, dan mereka itu menjaga Aceh. Karena kalau sampai Belanda tahu keberadaan warga Aceh itu kan sangat mengancam ya. Belanda sangat mengancam orang-orang Aceh. Tapi sayang sekali tak lama kemudian Belanda ini
tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar tadi. Nah, hingga di istilah Belanda itu apa, pokoknya artinya dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai pengkhianatan Teuku Umar, sampai diabadikan di ada istilahnya sendiri pokoknya ya, saking emosinya Belanda saat itu. Hingga saat emosinya Belanda saat itu, Belanda ini mengganti beberapa jenderal, pokoknya mengganti jenderal-jenderalnya, pemimpin-pemimpin Belanda yang ada di Aceh tadi, untuk pokoknya mungkin dari pemerintah Belanda tadi di sana ya, pokoknya kalian harus bisa mencari Teuku Umar dan Cut Nyak Dien yang telah mengkhianati kalian, gitu kan, Belanda tadi ya, saya maksud. Nah, tahu akan kematian suaminya yang kedua kalinya ini, Teuku Umar tadi, dalam melawan perlawanan kepada Belanda, Cut Nyak Dien ini hanya mengatakan, sebagai perempuan Aceh kita tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang telah mati syahid. Paham kan? Hingga pada akhirnya anak dari Cut Nyak Dien tadi dengan Teuku Umar, Cut Gambang, ini bisa melarikan diri dari tangkapan Belanda tadi. Dia akhirnya meneruskan perlawanan melawan penjajah Belanda yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya tadi. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari Cut Nyak Dien, dan mungkin bisa kita ambil hikmah, ambil pelajarannya ya teman-teman, gimana seorang wanita dia bisa melawan penjajahan Belanda. Dan ya, yang ada info juga yang perlu kita ketahui bahwa rencong, salah satu alat tempur atau senjata tradisional dari Aceh, rencong tadi, ini juga merupakan alat yang digunakan, yang dipakai oleh Cut Nyak Dien semasa perlawanannya kepada Belanda. Itu sih mungkin info yang perlu teman-teman tahu lagi. Terus mungkin kita harus meneladani dari sosok Cut Nyak Dien tersebut. Selain dia wanita, dia pejuang, pahlawan dalam melawan bangsa Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dia itu secara tidak langsung juga membantah, karena dulu itu ada yang namanya kesetaraan gender, menyetarakan gender. Dulu itu kan derajat laki-laki lebih ditinggikan pada saat dahulu di Indonesia dahulu. Tapi dia tidak mau dong wanita itu Direndahkan. tidak mau direndahkan. Dia membuktikan bahwa seorang wanita itu juga bisa melawan penjajahan Belanda. Itu dia sih. Dia berhasil menyetarakan gender yang pada saat itu menjadi masalah di Indonesia. Itu yang perlu kita teladani pada saat ini. Makasih karena udah menjelaskan tentang pahlawan yang pengen saya tahu tadi, yaitu Cut Nyak Dien. Dan di sini bisa diambil hikmahnya ya. Dan di sini tuh bukan cuma laki-laki aja yang gimana ya istilahnya, yang harus yang harus bertanggung jawab, dan seorang perempuan tuh harus kuat, tangguh dan berani. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini, yaitu tentang sejarah kepahlawanan. Dan mungkin cukup, dan kembali lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.